Mana tadi? Yang mana? Ini apa ini? Salah ya. Ini tak? Ini bukan? Satunya lagi. Satu lagi. Yang ini yang dua. Ya. Iya. Ini tanah. Panah. Udah Ya. di-share. Oh, enggak bisa. Ah, ini kan? Ya. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak yang online? Slide-nya? Belum start. Tadi sudah Udah, kelihatan. Yang tadi sudah. Oh, tadi udah kelihatan, jadi keluar lagi ya? Iya. Belum di-share. Lupa saya. Oke, nah, baru nih. Ya, udah ya? Sudah start. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketemu kembali di tempat ini insyaallah dalam rangka KIP, kajian Islam Kanan. Kita tepatnya di hari Senin 18 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan kita akan sebentar lagi masuk di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minhu mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepada kami, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah mulai membahas risalah Ramadan bagian yang pertama. Baik. Semoga Allah memanjangkan umur kita dengan umur yang penuh keberkahan. Ya, nanti kalau sudah tidak ada umur, ya ini diantara yang diimpikan bagi mereka yang sudah tidak punya umur. Mereka mengangan-angankan, kalau bahasa Jawanya angan-angan. Mereka berangan-angan, ingin apa? Ketemu dengan bulan Ramadan. Tallahi law qila li ahlil qubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, seandainya ditanya kepada penghuni kubur, apa angan-angananmu, keinginanmu? Mereka pasti berangan-angan ingin ketemu bulan Ramadan, hidup sehari saja di bulan Ramadan. Sangat berharga. Waktu-waktu, ya, menit-menit, hari-hari di bulan Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan. Sangat berharga. Allah mengatakan, Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Maka lahumul khiyar dalam surat Al-Qasas 98. Dan Rabbmu Tuhanmu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih dari makhluk-makhluknya. Ada makhluk yang paling bagus, yaitu malaikat. Di kalangan malaikat ada yang paling baik, paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian ada di antara manusia yang paling baik, yaitu dari kalangan Nabi dan Rasul. Dipilih lagi, ya, Nabi dan Rasul ada ulul azmi. Rasul ulul azmi. Siapa mereka? Nabi Nuh, Musa, Isa, Musa, Muhammad. Ya kan? 5. Dari 5 itu yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tempat, banyak tempat Allah menciptakan tempat. Yang paling bagus adalah, ya, di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Kemudian ada waktu, dari 12 bulan itu ada waktu-waktu yang dipilih. Ada Ashhurul Haram, ya, bulan-bulan haram. 4. Apa itu? Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian
ada satu bulan yang paling bagus, yaitu bulan Ramadan, karena tidak ada satu bulan yang diwajibkan di atasnya berpuasa sebulan penuh kecuali bulan. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia? Di sana ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir, dengan apa? Dengan sibuk ibadah. Kan? Ngemol. Atau apa lagi? Nyoping. Nyopi, ngemol, nyopi, sopi. Makanya kalau mau belanja dari sekarang, kita udah lengkap alhamdulillah. Baju lebaran udah selesai gitu. Udah nggak nyari-nyari lagi, sudah selesai sudah. Bukan urusan lagi kita. Cari baju lebaran. Itu. Baju sebenarnya udah banyak sebenarnya. Nggak beli juga masih bagus ya kemarin ya. Ya, tapi kalau memang terpaksa ya, dan terbiasa, silahkan. Kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan, masih ada waktu nih. Berapa hari lagi? 18 ya, seminggu lagi. Ya kalau 30 kurang 18, 12. 12 ya, masih lebih lah, seminggu lebih. Dikit. Hah? Ya, ya. Baik, poin pembahasan 4 ya. 1, keutamaan bulan Sya'ban. Masih ada bulan Sya'ban? Masih. Kedua, yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan bulan Sya'ban. 2, tentang Sya'ban. 2, tentang Ramadan. Keutamaan Ramadan dan macam-macam puasa menetapkan awal Ramadan. Di sini Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bulan Rajab saatnya menanam. Berarti bulan kemarin. Kita tanam tuh sudah mulai pemanasannya dari kemarin tuh. Bulan kemarin. Bulan Sya'ban saatnya menyiram. Bulan Ramadan kita panen pahala, panen ketaatan, panen keberkahan. Ngalap berkah. Ngalap berkah yang sesungguhnya adalah di bulan Ramadan. Ya, saking berkahnya dagang dulu. Tadinya yang nggak dagang gitu. Nah, ingetin Ustadznya, nggak usah dagang Ustadz. Tutup tokonya ini, orang nggak punya toko jadi buka toko. Para salaf itu tutup, bulan Sya'ban sudah tutup tokonya dari bulan Sya'ban. Ramadan nggak malah. Ya khair, insyaallah. Apa yang Anda tahu tentang keutamaan bulan Sya'ban? Dalam sebuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, diriwayatkan Imam Nasa'i, Syekh Albani menghasankan hadis ini, adapun para muhaditsin yang lain mendhaifkan, ya, mendhaifkan. Syekh Albani menghasankan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Sya'ban itu antara bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan berbagai amalan kepada Allah, dilaporkan. Ya, oleh karena itu, aku amat suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Di antara hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bulan Sya'ban banyak berpuasa dengan puasa yang sunnah. Ya, baik. Rasulullah berpuasa, iya di sini. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dari puasa daripada di bulan Sya'ban. Berarti ya, bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan bulan ampun. Sungguhnya Allah Sya'ban, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada manusia yang jumlahnya lebih dari jumlah bulu kambing-kambing milik Bani Kalb. Di sini Allah ya berikan ampunan, ya, ampunan. Maka gunakan bulan Sya'ban itu untuk kita beristighfar, bertaubat.
Lanjut. Bulannya untuk qari, mereka yang baca Quran. Salamah bin Kahil berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut dengan bulan membaca Quran. Ya, jadi sibuk baca Quran. Nah, kita sudah mulai ini, insya Allah, mudah-mudahan jangan sampai tidak baca Quran. Ya, sebab kalau dimulainya bulan Ramadan itu agak berat. Di malam pertama biasanya masih semangat dan masih senggang. Ya, karena biasanya ada libur awal Ramadan. Wah, baca Quran, tadarus, semangat tuh. Tapi kalau udah kerja, udah lupa lagi nanti, sibuk kerja. Ya, antum kita semuanya kerja. Ya, makanya harus dibiasakan dari bulan Sya'ban. Amr bin Qais, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, beliau tutup tokonya dan sibuk baca Quran. Ini di antara petunjuk salaf. Ya, mereka ya sudah mulai pemanasan di bulan. Apa yang disyariatkan ibadah di bulan Sya'ban, ya sebagaimana di bulan-bulan yang lain, berdoa ketika melihat hilal Sya'ban, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah tampakkan kepada kami hilal ya bulan Sya'ban bil amni, dengan penuh keamanan, wal imani, dengan keimanan, wassalama, dan keselamatan, wal Islam, dan Islam, wa taufik, dan taufik itu ya lima tuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah, ya dengan sesuatu yang engkau cintai dan ridhoi. Yang pertama. Yang kedua, Pak, memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak amal. Betapa banyak orang yang akan menyingsing satu hari tidak menemui hari tersebut. Betapa banyak orang yang menunda hingga esok hari dia tidak bisa menemui. Sungguhnya jika kalian bisa melihat ajal dan perjalanannya, tentu kalian tidak suka menunda-nunda dan dunia yang penuh, ya, menunda-nunda dan dunia yang penuh dengan tipuan ini. Baik, segera untuk melakukan ketaatan. Lanjut yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Memperbanyak puasa sunnah seperti tadi yang disampaikan dalam hadis Aisyah. Memperbanyak baca Quran, sama tadi pengulangan ya. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ibnu Taimiyah mengatakan apabila seorang melaksanakan sholat di malam nisfu Sya'ban sendiri atau berjamaah di rumahnya, sebagaimana dilakukan sejumlah kaum salaf, itu baik. Adapun berkumpul di masjid untuk mengerjakan sholat dengan kaifiyat tertentu, semisal 100 rakaat dengan membaca Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, itu adalah bid'ah, tidak ada seorang pun ulama yang menganjurkannya. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Memang ada hadisnya tentang sholat al-fitr, tapi hadisnya maudhu, palsu, tidak bisa dipakai. Makanya tidak ada amalan-amalan khusus ya tentang ibadah yang bisa dikerjakan di nisfu Sya'ban. Ya, yang ada tentang keutamaan nisfu Sya'ban dengan hadis yang dipersisikan tadi. Syekh Albani itu dihasankan, menurut imam-imam ahli hadis sebelumnya itu didhaifkan. Ya, kita bawa hadis itu sahih atau hasan, tetapi tidak ada amalan khusus ya. Lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi Allah memberikan ampunan ya, ampunan. Banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta maaf maaf ya, sekarang nisfu Sya'ban, mohon maaf. Maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kenal tiba-tiba minta maaf. Kalau punya utang baru enggak apa-apa. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang, enggak apa-apa. Kalau punya salah. Karena tidak ada syariatnya minta maaf bagi yang tidak punya salah. Ya, Nabi mengatakan mangkana li akhi madlamatun aw kama qala sallam falyatahallal minhu yaum. Dan siapa yang punya kezaliman dengan saudaranya, maka hari ini pula harus minta maaf. Baik, memperbanyak doa. Tadi sudah, ya Allahumma sallimna ila Ramadan, sallim li Ramadan, wa sallam minni mutaqabbala. Kemudian belajar fikih puasa, alhamdulillah nih kita sedang akan belajar fikih Ramadan. Kita mulai.
Kemudian mengqadha puasa, yang punya utang puasa segera. Ini sudah waktunya sudah limit, ya. Diingatkan. Nah, Aisyah ini di antara pernyataannya, aku dahulu punya kewajiban puasa, utang puasa, aku belum bisa bayar kecuali bulan Sya'ban. Ya, beliau Aisyah radhiyallahu anha membayarnya di bulan Sya'ban. Jangan sampai telat. Kalau telat nanti dia tetap bayar qadha plus fidyah nanti. Kalau ditunda lagi di setelah namanya Ramadan, ya, belum bayar yang kemarin itu plus bayar fidyah. Jadi bayar utang plus bayar fidyahnya. Segera. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya hutang. Kalau dia sudah umur balik ya harus. Kalau belum balik ya memang belum ada kewajiban. Baik, hal yang tidak disyariatkan, sholat malam di 15 Sya'ban dan puasa di 16 Sya'ban dengan keyakinan memiliki keutamaan tersendiri. Berdasarkan hadis Ibnu Majah, apabila datang nisfu Sya'ban, dirikanlah sholat malam di malam harinya dan puasa di siang harinya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Apa ini? Apabila datang nisfu Sya'ban, dirikanlah sholat malam di malam harinya dan puasalah di siang harinya. Ini maksudnya apa? Pengkhususan tanggal 15. Oh, 15 16. Oh iya, Bu. Iya, mengkhususkan ya. Sholat malam di 15 Sya'ban dan puasa. Oh iya, baik. Artinya sholat malam itu ya biasa. Tidak harus dikhususkan di malam 15 atau 16 lalu dia tinggalkan. Tidak ada pengkhususan, betul. Yang kedua, melakukan sholat alfiyah yang tadi sudah disebutkan fatwanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ruwahan itu apa? Orang Jawa itu ruwahan itu. Ruwahan itu semacam apa ya? Bisa kendurian, doa untuk para leluhur, apalagi bisa nyadran juga ini, nyadran. Jadi ruwahan itu bisa dengan aktivitas nyadran. Nyadran itu ziarah. Beli bunganya, pokoknya ziarah, ya, bersihin makam di bulan Sya'ban. Padahal ziarah kubur itu tidak dilarang, tapi yang dilarang atau mengkhususkannya di bulan Sya'ban, 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan, 2 hari atau 1 hari sebelum Lebaran biasanya rame, ya, lebih rame daripada pasar. Itu yang jual kembang sama air ya biasanya. Ini enggak ada, tidak ada ruwahan ini. Ya, kemudian ruwahan dipopulerkan di masa Sri Sultan ya. Baik, kemudian puasa di hari Syak di tanggal 30 Sya'ban. Tidak boleh seorang puasa di hari Syak. Nah, siapa? Man shoma hadzal yaum faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang puasa di hari Syak, ya, maka dia telah menyelisihi Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia punya hutang, mau nggak mau dia harus puasa, ya apa-apa itu. Salah. Baik. Padusan itu tradisi adat. Ada pada masa Majapahit dilakukan oleh Satria, Pujangga, Brahmana dan Empu. Tradisi padusan diadopsi dari agama Hindu, Buddha, animisme. Di para wali kemudian mengkulturasikan tradisi padusan dengan Islam. Wallahu alam, intinya ya kalau tradisi-tradisi ini memang tidak selaras dengan apa namanya? Dengan Islam, ya, kemudian dimasukkan ke dalam Islam padahal tidak ada dalam Islam, maka ini tidak layak untuk diamalkan. Ya, karena ini adat. Kalau adat itu selama tidak berseberangan dengan apa namanya? Syariat tidak apa-apa, tapi kalau sudah berseberangan maka tidak boleh dilakukan. Ini tentang hukum puasa di hari Syak tadi. Ada yang berpendapat tidak boleh, ada yang berpendapat wajib puasa, Imam Ahmad, tapi ini marjuh ya. Kemudian kaum muslimin berkewajiban mengikuti ketetapan pemerintah ya. Kita ikuti asal yaum matasumun, berpuasa itu pada hari kalian berpuasa bareng-bareng. Al-Fitru yaum tuftirun, Idul Fitri atau berbuka pada hari kalian itu Idul Fitri.
Wal adha yaumu tudhun. Berkorban pada hari kamu berkorban, Idul Adha. Hadis riwayat Tirmidzi. Hindari puasa di hari Syak tanggal 30 Sya'ban. Kecuali kalau memang puasa qadha atau memang sudah terbiasa puasa sunnah sebelumnya ya nggak masalah. Artinya memang udah biasa puasa sunnah. Tapi hindari kalau bisa tidak puasa di hari itu yang Syak tadi. Tadi sudah saya sampaikan kan, siapa yang berpuasa di hari Syak dia telah menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kita masuk ke pembahasan apa nih? Keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama apa? Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan. Pahala ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan dihitung sempurna. Sempurnanya maksud dihitungnya sebulan gitu. Walaupun jumlah harinya 29. Ada 2 bulan yang tidak akan kurang dalam bulan, ya sama bilangan harinya, yaitu bulan Ramadan dan Dzulhijjah, dianggap sempurna. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Baik, pintu surga dibuka secara hakiki, ya ini masalah kita imani. Ya, kita imani. Pintu neraka ditutup. Artinya amalan-amalan surga itu dimudahkan. Amalan-amalan neraka itu diperketat, dipersulit. Ya. Kemudian setan dibelenggu, setan diikat. Bagaimana Nabi mengatakan bila Ramadan tiba, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, diikat setan-setannya. Ada yang berpendapat setan-setan yang gembong-gembongnya, setan-setan kroco-kroconya masih berkeliaran. Dan pendapat seperti itu memang ada wamaratul jin dalam riwayat yang lain, dan gembong-gembong jin itu diikat dalam riwayat yang lain. Ya, jadi walaupun setan diikat, tetap aja ada bentuk kemaksiatan, karena memang ada setan-setan yang rojo atau hawa nafsu manusia. Keutamaan berikutnya, bulan diturunkan Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ini keistimewaan, keutamaan daripada bulan Ramadan. Yang keempat, doa dikabulkan di bulan Ramadan. Sungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Membebaskan dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari dibebaskan. Ada orang yang dibebaskan dari neraka. Sudah divonis masuk neraka tapi dibebaskan. Salam, silakan. Orang kalau sudah divonis masuk penjara terus dibebaskan, seneng nggak? Seneng. Remisi, betul. Apalagi kalau sudah divonis hukum mati, langsung dibebaskan, seneng sekali. Nih, ini keutamaan pertama. Jadi membebaskan itqun minan nar, membebaskan hamba dari neraka itu setiap hari. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Setiap muslim jika dia berdoa dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Baik. Ini waktu yang sangat mustajab untuk doa. Jadi mulai kapan? Malam ya. Malam kan Ramadan masuknya malam kan? Tarawih itu kan malam. Banyak doa. Kemudian umrah di bulan Ramadan setara dengan haji pahalanya. Ya, kalau umrah itu fi Ramadan kahajjatin. Umrah di bulan Ramadan seperti haji. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau punya ya kesempatan dan punya keuangan, maka silahkan umrah di bulan Ramadan.
Kemudian apa? Pada 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil terdapat Lailatul Qadar. Ini berarti keutamaan 10 Ramadan terakhir. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun itu? 1000 bulan? 83 tahun, sekian bulan, 4 bulan sekian lah. Atau 3 bulan lebih. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat pada Lailatul Qadar, malam Qadar itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya ya untuk mengatur segala urusan. Artinya memberikan banyak keberkahan. Pada malam itu banyak ribuan malaikat turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan itu akan diberikan, disebarkan pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Itu Lailatul Qadar. Makanya lebih semangat kita ini kedekatan kata akhir ya. Carilah Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu di malam ganjil di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir berarti yang ganjil malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada berapa malam ganjil? 5. Atau malam 22 juga bisa ganjil itu. Karena malam 22 kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ya lita si'atin wa tabqa. Cari malam Lailatul Qadar itu di 9 hari terakhir. Malam 22 itu 9 terakhir. Wa tasi'ah sabi'ah wa tabqa, atau 7 hari terakhir. Berarti malam 22 itu adalah 9 terakhir. Malam 24 itu adalah 7 terakhir. Malam 26 itu adalah 5 terakhir. Malam 28 itu 3 terakhir. Jadi semuanya kan ganjil. Wassahih, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dan yang sahih bahwa Lailatul Qadar itu adalah fi witri minal ashril awakhir, di malam ganjil 10 hari terakhir, 10 terakhir, wa annaha tantakil, dan itu bisa pindah-pindah. Dirahasiakan. Terutama di malam ke-27 sampai sahabat Ubay bin Ka'ab ya bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar yang dia alami saat itu adalah malam ke-27. Dia bersumpah. Kok bisa? Karena tandanya ada. Apa tandanya? Ketika pagi ya itu terang, cerah, tapi tidak menyengat mataharinya. Baik, makna puasa, macam-macamnya dan keutamaannya. Ini tadi sudah dapat ya yang hijau itu ya. Baik, makna puasa. Apa artinya puasa? Puasa itu menahan diri dari adab teknik. Tadi saya nggak puasa. Saya tidak bisa menahan diri dari makan minum. Hal ya? Mohon maaf ya, saya nggak puasa. Saya lagi diet nih. Lagi diet. Lagi nggak makan nasi. Berarti dia puasa. Makan nasi. Saya lagi diet nih. Lagi nggak mau jajan banyak-banyak. Kenapa? Lagi kanker. Kantongnya kering. Lagi banyak hal yang harus dikurangin anggarannya. Lagi puasa, makan yang enak-enak. Makan kayak tadi apa namanya? Singkong rebus. Nah, murah meriah. Sudah. Itu secara bahasa. Secara bahasa itu al-imsaku wal kafu 'anil syai'.
menahan diri dari sesuatu. Ya, ini nadar tulir rahmani sauma. Sungguhnya aku bernadar untuk tidak berbicara. Apa nih? Maryam kalau salah. Baik, secara istilah apa? Asyam. Apa sih? Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, penulis mengatakan puasa adalah al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abudilillah. Ma'aniyati ta'abudilillah. Bahwa puasa itu al-imsak. Imsak. Pernah dengar kayak gitu? Sering. Apa artinya imsak? Puasa. Imsak artinya puasa. Puasa menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Pembatal puasa. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Enggak sengaja, bonus. Sengaja. Kalau udah ingat, 1 piring, belum ingat, nambah lagi 2 piring, belum ingat. Wah, pas udah seret, puasa. Apa namanya? Ingat puasa, belum minum. Aduh, gimana Ustaz? Gitu. Antum udah dikasih 2 piring masih apa? Komplain juga. Ini tinggal minum lagi. Udah dikasih kita dari tadi belum makan, belum minum. Antum udah dikasih 2 piring masih. Gimana Ustaz? Gimana ini? Nah, ya alhamdulillah itu kan rezeki antum. Jangan malah dikufuri, disyukuri itu. Syukuri. Ya berarti itu makan minum dengan sengaja batal. Berarti nggak boleh makan minum. Apalagi muntah dengan sengaja itu pembatal. Jangan muntah. Jangan muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Keselak duri. Keselak duri jadi pengennya dimuntahin kan. Oh, itu. Jangan. Itu antum harus sabar. Terus apa lagi? Berhubungan intim untuk suami istri di pagi hari. Terus apa lagi ya? Udah ya, ya udahlah itu deh. Pokoknya jadi tahan itu, ya tahan pembatal puasa. Kapan? Mulai startnya terbit fajar langsung adzan subuh kan? Ya adzan subuh itu karena ada terbit fajar, bukan terbit matahari. Terbit fajar itu adalah garis putih yang ada di langit yang itu tidak hilang. Makanya fajar sodik itu. Ya, ada makanya Ustaz Fajar sodik. Ja'far ya? Bukan Fajar. Ya Fajar. Nah, itu nggak kelihatan kalau nggak antum matiin semua lampu-lampu itu. Tapi ya sudah kita cukup dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh ahlinya. Itu sesuai dengan siklus ya. Siklus matahari, beredar matahari dan bulan insyaallah. Waktunya udah paten lah itu. Udah subuh. Bukan 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, imsak itu bukan waktu untuk memulai puasa, bukan itu. Nah, sampai terbenamnya matahari. Adzan maghrib. Sebenarnya antum ya istimewa kan adzan maghrib itu. Sampai request adzan maghrib. Jam 5 itu belum bisa. Adzan maghrib jam 5. Sekarang adzan maghrib jam berapa kira-kira? 6:30 kurang, jam 18 lewat 19-an apa ya, hampir 20 ya. Baik, itu batasnya. Segera antum kalau udah adzan maghrib dan memang sikoh yang muadzinnya, ini kadang-kadang muadzinnya nggak sikoh. Dia apa makan dulu kolak. Oh, udah adzan ini ditungguin ya kan. Ah, ini kasihan ya. Ya dia minum sebentar udah adzan. Maghrib berarti ya gitu. Udah maghrib. Wah, ini enggak benar. Artinya enggak amanah ini gitu. Makanya muadzin itu di antara apa namanya? Pekerjaan yang mulia loh. Insyaallah. Harus ada SK-nya itu dan gajinya.
Baik. Apa keutamaan puasa ya? Tadi apa? Apa itu puasa? Tarifnya. Sekarang keutamaan puasa. Yang pertama apa? Orang yang puasa pahalanya tidak terbatas. Mendapatkan 2 kebahagiaan dan bau mulutnya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran pahalanya berapa? 1 huruf 10. Ya. 2 huruf 20, 3 huruf 30. Ada hitungannya. Kalau sedekah, hitungannya berapa? Al-Baqarah 261. Ya, di situ disebutkan bahwa orang yang sedekah itu seperti orang menanam dengan satu butir itu menjadikan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100. Berarti 700 kali lipat. Antum sedekahnya 1 juta misalnya, itu dikali 700. Kita realnya sedekahnya 1 juta. Tapi hitungan di catatan Allah itu bukan 1 juta, dikali 700. Berapa jadinya? 700 juta. Tuh, pahalanya 700 juta. Jadi ada hitungannya. Tapi kalau puasa nggak ada hitungannya. Terlalu banyak. Apa ya kalau bahasa tidak terhingga itu? Hah? Infinity. Iya gitu ya. Yang gini, apa gini ya? Angka 8 ya, setengah ya, miring ya. Nggak ada hitungannya. Banyak sekali. Setiap ini hadis qudsi di sini. Allah mengatakan setiap anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Ada kelipatannya. Satu macam kebaikan bisa dilipatkan menjadi 10. 10 kali lipat. Ada kelipatannya. Tadi sedekah sampai berapa? 700 kali lipat. Ya. Kecuali puasa. Puasa nggak ada kelipatan terlalu banyak. Allah Ta'ala mengatakan kecuali puasa. Karena saking banyaknya. Ya, tidak terhingga. Sebab ia telah meninggalkan nafsu. Orang puasa itu apa sebabnya pahalanya besar? Sebab dia meninggalkan nafsu syahwat, nafsu makannya karena aku. Ajli. Dan bagi orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. Bahagia. Dan ini nggak akan didapatkan kecuali orang yang puasa. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Seneng nggak? Seneng sekali. Orang nggak puasa, maka biasa aja makan. Nggak ada istimewanya makan. Nggak ada nikmatnya makan. Nikmatnya makan hanya dirasakan bagi mereka yang puasa. Nah, ada yang nanti Idul Fitri juga masuk di dalamnya adalah Idul Fitri. Masuk ke dalam Idul Fitri, senang buat yang puasa aja. Kalau yang nggak puasa ngapain Idul Fitri? Orang nggak puasa ngapain Idul Fitri? Ngapain Idul Fitri? Idul Fitri buat yang puasa. Kan Idul Fitri hari berbuka. Orang nggak puasa berarti Idul Fitri terus dia. Nggak ada seneng-senengnya, nggak ada buat mereka yang nggak puasa. Jadi Idul Fitri hanya untuk orang yang puasa. Kebahagiaan itu zahiran wa batinan. Walaupun dia mohon maaf lahir batin, kamu mohon maaf aja sama Allah aja. Ya, taubat aja udah cukup. Puasa. Ya, hormati orang yang berpuasa. Ini dibalik nih. Hormati orang-orang yang tidak warteg dibuka. Hormati orang-orang yang tidak puasa. Allah musta'an. Alhamdulillah. Kebahagiaan itu. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Robnya. Dia bangga dengan puasanya. Sungguhnya bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah di hari kiamat nanti daripada wangi misik atau kasturi. Orang puasa bau memang mulutnya, tapi nanti itu akan diganti oleh Allah dengan ya bau mulut yang wangi. Bukhari dan Muslim. Yang kedua, puasa menghapuskan dosa yang telah lalu. Kira-kira antum punya dosa enggak? Iya, banyakkan dosanya apa pahalanya? Antum banyak pahalanya, Mas? Sekarang saya mau nanya, kalau Mas Anu nggak tahu di walau alam, banyak pahalanya apa dosanya? Ya, akhwat.
Banyak pahalanya apa dosanya? Wallahu alam. Ada yang wallahu alam, ada yang banyak. Ya. Tapi ngaku punya dosa. Oh punya. Punya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam manusia itu khata'un, banyak melakukan dosa. Khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak melakukan dosa adalah, jadi di situ pakai ya bahasa apa namanya, mubalaghah, yang apa namanya, hiperbol apa ya, pokoknya yang banyak dosa. Dalam Al-Qur'an, innal insana la zalumun kafar, dalam surat Ibrahim. Sungguhnya manusia banyak melakukan kezaliman dan kekufuran. Kufur nikmat, dikasih nikmatnya banyak, tapi syukurnya enggak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah mengatakan yang bersyukur itu sedikit, yang kufur banyak. Berarti menunjukkan bahwa orang itu banyak melakukan dosa. Innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin. Apa artinya? Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Rugi karena banyak dosa. Semua. Innal insan, ada alif lam di situ. Ada alif lamnya enggak? Coba antum lihat. Innal insana. Ada alif lamnya enggak di situ? Alif lam itu maksudnya semuanya banyak dosa. Semuanya rugi. Illah. Artinya illah apa? Illah itu kecuali. Setelah illah itu sedikit. Ya kan? Mas, di kelas antum siswanya gimana? Datang semua enggak? Semuanya datang. 10 orang kecuali 9. Salah kan? Sesuatu yang setelah ilah pastinya sedih. Iya, semuanya datang Mas, kecuali 1. Itu baru benar. Iya kan? Ya, sesuatu yang terletak setelah kecuali itu pasti ya kan kan ada 10 orang Mas ya. Alhamdulillah datang semua kecuali 10. Ya ini aneh juga. Hafal Quran. Wah, alhamdulillah hafal Quran. Semuanya saya hafal Quran kecuali 29 juz. Eneng-eneng. Berarti dia hafalnya cuma 1. Oh, saya hafal Quran kecuali juz 1 sampai 29. Nah, enggak ada kan gitu kan. Itu menunjukkan manusia itu lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Udah tahu ya sekarang ya. Nah, makanya nih masuk bulan Ramadan untuk menggugurkan dosa. Oke? Ya udah sini. Puasa menghapuskan dosa yang telah lalu. Puasa itu ingat dosa, pokoknya ketika puasa ingat dosa. Naik motor senggol orang. Penyok, Mas. Mobilnya penyok. Wah. Puasa. Puasa udah mau marah tuh. Oh, puasa. Sampai sini dimarahin sama atasannya misalnya. Puasa. Ingat dosa. Jangan nambah dosa. Kan puasa mau menggugurkan dosa, malah bikin hati-hati. Gitu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dari 5 waktu kan? Dari zuhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isya. Ya, antara 5 waktu itu. Jumat ke Jumat. Berarti 1 minggu kan? Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Berarti jaraknya berapa? Ya 1 tahun betul. Ya, menghapuskan dosa di antara keduanya jika dia menjauhi dosa besar. Jadi dosa apa yang dihapus? Dosa kecil. Dosa besar tidak. Ya, dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan taubat nasuha. Syaratnya pertama, meninggalkan. Kedua, menyesali. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bukan karena takut sama atasan ya, atau takut dihujat sama netizen misalnya.
Bukan karena manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keutamaan puasa. Puasa saat berjihad dapat menghindarkan diri dari neraka. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. 70 tahun. Jadi hitungan-hitungan tahun itu ya 1 tahun 12 bulan, 12 bulan itu 1 bulannya 30 hari, 1 harinya di sana 1000 tahun. Jadi tahun-tahun di sana itu 12 bulan, 30 hari, 1 bulan, tapi 1 harinya di sana 1000 tahun. Iya, 1000 tahun. Lama sekali. Puasa menjadi sebab dikabulkannya doa. 3 doa yang dikabulkan. Doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizolimi, doa orang yang melakukan perjalanan jauh. Safar. Gunakan ya kondisi-kondisi seperti ini untuk banyak doa karena mustajab. Bulan Ramadan doanya mustajab, waktunya juga mustajab, amalannya itu juga membuat doa itu jadi mustajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safar di zaman dulu. Ya, mohon apa? Oh ya. Lebaran. Keutamaan puasa. Yang kelima, dengan berpuasa melemahkan godaan. Karena setan itu ya berjalan di pembuluh darah. Dan ketika orang puasa, pembuluh darah itu diperketat, ditutup. Karena nggak ada kurang ini. Akhirnya mereka sungguhnya setan berada di tubuh anak Adam sebagaimana peredaran darah. Apalagi bulan Ramadan ikat belenggu. Nah, ini kalau puasa selain bulan Ramadan misalnya, ini juga membatasi gerak daripada setan. Yang keenam, nih, lucu lagi saya kasih. Puasa memberikan syafaat di akhirat nanti. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Puasa mengatakan nanti dengan izin Allah akan memberikan kekuasaan atau kemampuan kepada puasa untuk ngomong. Puasa mengatakan, ya Allah, aku yang menahannya dari makan dan dari berhubungan di siang hari, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Maka diberikan syafaat. Al-Quran juga mengatakan, aku menahannya di malam hari. Izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Hadis riwayat Imam Hakim. Ya. Tapi jangan berdalil dengan hadis ini Al-Quran itu makhluk ya. Karena bisa bicara. Ya. Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Iya, itu di antara sebab akidah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang kuat-kuat. Al-Quran bukan makhluk tetapi kalamullah. Yang ketujuh, orang puasa akan disediakan pintu surga khusus namanya Ar-Rayyan. Dalam surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya, nanti di hari kiamat tidak akan ada seorang pun yang bisa lewat pintu itu. Lalu dikatakan, di mana orang-orang puasa? Lalu berdiri orang-orang puasa, ya, dipersilakan untuk masuk. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk melewati pintu tersebut. Apabila semua orang-orang puasa sudah masuk, ya tidak tersisa, ditutup lagi pintu itu. Stop, nggak ada lagi. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini di antara pintu lintasan menuju surga yang dikhususkan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Ar-Rayyan bagi mereka yang melakukan as-siyam. As-siyam. Ar-Rayyan masuk surga. Apa yang antum dulu di dunia ya ngempet itu menahan dikasih semuanya. Antum minta apa dikasih semuanya. Karena saat di dunia dia asyam, menahan diri, ngempet. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena dia siam, dia mendapatkan royan. Dari segi bahasanya itu sama. Ya. Kesayangan. Hah?
Sayangan. Ryan. Royan bukan kesayangan. Apa ya? Pemberian. Pemberian artinya dia dikasih, dicor-corin. Tadinya siam, ngempet kan? Antum kan hidup di dunia itu, orang mukmin itu dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena itu aturannya, larangannya. Harus ini, harus itu. Adapun orang kafir mah bebas, ya mau apa aja terserah dia, ya. Tapi nanti kita masuk di surganya Allah, kita bebas. Orang kafir, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba rasan, azab dari neraka, dan tidak akan bertambah kecuali azab yang terus bertambah-tambah. Baik. Macam-macam puasa. Yang pertama puasa muayyan, ghairu muayyan. Nah, sudah ya, saya kasih. Waduh. Aduh. Muayyan, udah banyak. Lewat. Puasa muayyan itu ditentukan waktunya. Puasa waktunya apa? Ramadan di bulan Ramadan, Senin di hari Senin, Kamis di hari Kamis. Yang ghairu muayyan tidak ditentukan waktunya. Qadha puasa. Qadha puasa harus Senin? Enggak. Harus Kamis? Enggak. Terserah antum. Berarti tidak ditentukan. Terserah antum. Yang penting bukan di hari-hari yang dilarang. Idul Fitri puasa, antum gimana? Idul Fitri nggak boleh puasa, haram. Hari-hari tasyrik nggak boleh. Puasa nazar, mau hari apa terserah, tidak ditentukan. Mutlak demikian juga. Kemudian berdasarkan hukumnya, puasa wajib, puasa Ramadan contohnya. Puasa sunnah, Senin Kamis. Puasa yang haram, ada atau puasa yang haram? Ada. Tadi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tasyrik. Puasa makruh di hari Jumat secara khusus. Kecuali dia ada sebabnya. Pas 10 Muharram di hari Jumat. Nggak apa-apa, ada sebabnya. Puasa mubah. Contohnya puasa mutlak yang tidak terkait dengan keutamaan tertentu, waktu tertentu, atau keadaan tertentu. Mubah, boleh. Berdasarkan sebab. Karena waktu. Ramadan. Karena sebab. Karena kafarah. Puasa wajib karena nazar, itu karena ada sebab. Yang terakhir, puasa wajib yang dikerjakan kontinu ya Ramadan, atau kafaroh yang harus kontinu 3 hari berturut-turut. Puasa yang tidak wajib dikerjakan secara kontinu ya qadha puasa, nggak harus berturut-turut. Atau puasa yang tidak kontinu misalnya 6 hari Syawal lah, nggak harus kontinu. Tapi apa ini? Puasa yang tidak wajib. Oke, ya. Ini ragam puasa. Ruqyat vs hisab. Jelas kita mengikuti metode yang diajarkan syariat. Syariat itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Dalam hal ini untuk menentukan Ramadan, Syawal, Zulhijjah, ini kaitannya dengan ibadah kan? Itu harus mengikuti petunjuk Rasul. Satu manusia, nggak ada nanti. Kenapa antum nggak ngikutin organisasi M, N? Nggak ditanya nanti kita. Nggak ditanya kita nanti di akhirat. Ya kan? Ya kan? Kenapa antum nggak mengikuti Ustadz MS atau nggak ditanya. Kita ditanya nanti kenapa kamu kok meninggalkan sunnahnya Nabi. Kita ditanya tentang satu manusia. Nggak ada. Manusia banyak. Yang pintar iya banyak. Tapi yang paling kita harus ikuti teladan kita hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad. Metodenya dengan apa? Ru'yah. Idza ra'aitumuhu fasumu. Nanti ada di sini. Maka kita harus mengikuti metode yang diperintahkan Rasul. Ru'yatul hilal. Dengan ru'yah itu apa sih? Melihat. Masih ada waktu? Baik. Kita mulai jam berapa? 1:30. Insyaallah. Nih lihat dalilnya nih tentang ru'yatul hilal. Sudah lihat tuh? Warnanya apa ya? Oh iya, Masya Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apa artinya? Ra'aitumuhu. Jika kamu meru'yahnya, melihatnya,
Melihat apa? Hilal bulan Ramadan. Fasumu, wajib kalian untuk puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu meru'yahnya, meru'yah apa? Hilal Syawal. Melihat hilal Syawal. Fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Idul Fitri, berbuka, jangan puasa lagi. Ya. Fa'in ghumma alaikum, yang diperintahkan pertama ru'yah dulu. Kalau tertutup awan, mendung, nggak bisa dilihat, faqduru lahu, maka perkirakanlah jumlahnya, yaitu jumlahnya disempurnakan. Dalam hadis yang lain, fa'akmilul iddah talatina, dalam hadis di bawahnya itu. Ya, 1 bulan itu jumlahnya 29 hari. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat apa bulan Syawal ya. Apabila kalian terhalang oleh awan, sempurnakanlah jumlah. Fa'akmilu, sempurnakan jumlah bulan menjadi 30. Ya. Sekarang ru'yah hilalnya itu di malam berapa? Iya betul. Kok malam 29? Tanggal 29, malam 30, betul. Aduh, malam 30. Ya, jadi sorenya di ru'yah itu. Ya kan? Di ru'yah. Udah apa namanya? Udah bikin opor, udah bikin ketupat. Ditunggu-tunggu sampai Isya. Nggak nongol. Kejadian kan saya waktu itu masih di Cirebon waktu itu. Wah, kecewa. Udah siap-siap tuh. Wah, ini udah nggak taraweh kan. Kan itu pengumumannya agak lambat. Malam. Bisa. Habis itu enggak, itu habis sisanya masih lama. Sidang. Biasanya kan nggak lama, habis sisa langsung cepet. Ya, kita saat isya biasanya udah ada kan. Nah, kita taraweh. Ini nggak taraweh. Nah, Sidang. udah nangis-nangis pisah sama apa? Bapak gua. Berpisah sama Ramadan, akhirnya Nggak jadi. nangis lagi. Jadi lebaran.